teman-teman, hari ini aku mau buat pentol pedas. Nah, jadi pentol pedas yang mau aku buat ini beda dari yang biasanya, dari yang dijual. Kalau yang dijual orang biasanya itu bumbu-bumbunya yang pedas itu berlumuran di bagian luarnya saja, jadi kalau kita gigit itu nggak ada rasa pedasnya. Nah, jadi sekarang aku mau buat rasa pedasnya itu terasa di setiap gigitan, jadi bumbunya meresap sampai ke bagian dalam. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku sudah siapkan. Ada bawang putih sebanyak 7 siung, kemudian ada bawang merah juga sebanyak 4 siung, ada cabai merah. Ini cabai merahnya aku pakai 4, ini ada 4 cabai merahnya. Kemudian ada cabai rawit tentunya biar dia dapat pedasnya. Aku pakai 6 saja ya, karena takut terlalu pedas banget. Jadi pedasnya ini disesuaikan dengan selera kalian aja. Kalau kalian memang suka sekali sama yang pedas banget, ini cabai rawitnya boleh kalian tambahkan lebih banyak lagi ya. Kemudian selain itu, biar wangi, biar enak aja kita makan, biar ada aroma-aroma pentol pedasnya gimana gitu ya. Jadi nanti perlu ditambahkan dengan daun jeruk purut. Ini aku punya 4 lembar daun jeruk purutnya. Oke. Jadi ini nanti daun jeruk purutnya aku potong-potong saja. Jadi yang dihaluskan hanya ini saja ya. Jadi daun jeruk purutnya nggak dihaluskan, hanya bumbu-bumbu yang di bagian dalam ini saja yang nantinya akan aku haluskan menggunakan blender biar cepat ya. Yang nggak punya blender bisa diulek aja. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah aku masukkan ke dalam blender, jadi ini biar mudah halus saja. Jadi perlu kita tambahkan dengan airnya nggak usah terlalu banyak, asal blendernya bisa muter saja. Oke, cukup. Sekarang kita mau blender. Nah, ini bumbunya sudah aku haluskan. Sekarang untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalam bumbu tadi, aku mau tumis bumbunya terlebih dahulu. Oke, panaskan wajan. Kemudian kita masukkan minyak goreng secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Ini tunggu panas. Jika sudah panas, kita masukkan dan masukkan daun jeruk purut yang sudah diiris. Kita aduk-aduk sampai kadar airnya menghilang atau tersisa sedikit saja. Oke, jika bumbunya sudah seperti ini kadar airnya sudah berkurang. Ini bisa kita matikan kompornya dan biarkan bumbunya dingin terlebih dahulu, baru nanti kita aduk jadi satu dengan adonan daging untuk kita buat pentol. Oke teman-teman, ini bumbu yang sudah aku tumis tadi, dan ini bumbunya sudah dingin. Bisa kita mulai membuat adonan untuk pentol pedasnya. Jadi pertama-tama ini daging ayam yang sudah aku giling, dan ini sudah aku masukkan ke dalam freezer kurang lebih selama 15 menit, boleh lebih sampai 20 menit, nggak apa-apa lah ya. Kemudian asal jangan sampai membeku saja. Kalau sampai membeku itu susah lagi kita proses.
Nah, setelah daging ayamnya sudah selesai digiling dan dimasukkan ke freezer seperti ini, sekarang aku mau siapkan, ini aku punya gelas. Ini tadi takaran, untuk takaran dagingnya aku pakai gelas ini, jadi takaran dagingnya 1 gelas ini ya. Jadi aku pakai gelas ini untuk takaran tepungnya. Jadi ini tepung tapiokanya aku pakai setengah gelas, karena tadi daging ayamnya 1 gelas ini, jadi aku mau masukkan tepung tapiokanya setengah gelas biar dapat nanti pentolnya agak banyak. Jadi tepung tapiokanya agak dibanyakin sedikit dari takaran yang biasanya. Setelah itu masukkan aku masukkan ini tepung beras ya, ini tepung beras 1/4 gelas. Oke, jika tepungnya sudah masuk, sekarang aku mau tambahkan, ini aku bersihin dulu biar nanti kelihatan seberapa takaran. Masukkan baking powder ini. Oke, ini aku mau masukkan bakingnya sebanyak segini, kira-kira ini 1,5, ini setengah sendok teh kalau kita pakai takaran sendok teh. Jadi kita masukkan setengah sendok teh saja baking powdernya. Baru kita masukkan ini bumbunya. Aku masukkan setengah dulu dari bumbu yang sudah aku buatkan. Ini bumbunya pedas. Oke, dan ini garam aku masukkan setengah sendok makan. Kemudian masukkan lagi ini penyedap rasa secukupnya atau sesuai selera saja. Sekarang kita aduk seperti ini dulu. Jadi aku ngaduknya pakai sendok saja. Kalau mau pakai sarung tangan atau pakai tangan juga boleh. Kenapa aku pakai sendok? Takut itu tangannya kepedisan. Jadi nanti saja pakai tangan, tunggu kita mau cetak saja. Jadi kalau ngaduk-ngaduk seperti ini pakaikan sendok seperti ini. Nah, adonannya jadi begini. Ini tanpa telur ya, jadi ini yang tanpa telur, adonan pentol pedasnya tanpa telur. Nah, ini adonannya siap kita rebus ya. Jadi sementara nunggu kita ngaduk-ngaduk ini, jadi aku sudah siapkan air rebusan. Jadi kalau sudah selesai ngaduk ini tinggal kita rebus saja. Oke, ini air rebusannya sudah mulai mau mendidih, sudah berbuih-buih. Ini bisa langsung kita cetak pentol pedasnya. Ini kita pakai tangan saja. Kalau yang punya sarung tangan yang dari plastik itu boleh pakai
sarung tangan yang pakai plastik ya, biar nanti nggak kepedesan tangannya. Karena aku tidak punya, jadi pakai tangan seperti ini saja. Nah, ini semuanya sudah aku cetak adonannya, dan ini sudah mulai mengambang-ambang. Tinggal kita tunggu beberapa menit kemudian baru nanti kita angkat. Oke teman-teman, aku rasa ini pentolnya sudah matang semua, dan sekarang bisa kita angkat. Kita tiriskan, taruh di wadah seperti ini. Nah, ini pentolnya yang sudah masak. Sekarang aku mau gunakan sisa bumbu yang masih ada tadi. Oke, siapkan wajan. Kita beri minyak untuk menumis. Nah, ini sisa bumbu yang tadi. Sekarang kita masukkan. Dan kita masukkan pentolnya. Jika sudah kita aduk-aduk, sekarang aku mau tambahkan garam secukupnya saja, karena tadi di bumbunya tanpa garam. Setelah garam, beri penyedap rasa secukupnya. Jadi garam sama penyedap rasanya sesuai selera. Garamnya jangan terlalu banyak, karena tadi di dalam pentol juga ada aku kasih garam, biar ada rasanya saja ketika kita menggigit di bagian luar pentolnya. Kita aduk-aduk seperti ini agar semua bumbu-bumbunya tercampur rata di dalam pentolnya. Oke teman-teman, ini sudah cukup saja, dan bisa kita matikan kompor dan kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pentol pedasnya. Ini cara dari awal sampai akhir lengkap, dan ini rasanya coba sebentar ya. Dari gigitan paling luar sampai ke bagian dalam,
itu pedas semua, jadi tidak ada tempat berlindung karena di bagian dalamnya juga terasa pedasnya. Jadi tidak hanya di bagian luar yang kita rasakan pedas, jadi ini meresap sampai ke bagian dalam karena tadi di adonan sudah dikasih cabai juga. Enak, silahkan dicoba ya. Ini kita buat tanpa kita beli, dapat hasilnya banyak dan makannya puas.